Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari kita buka firman Tuhan hari ini, yang saya ambil dalam Mazmur pasal yang ke-15. Mazmur pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Perikopnya, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang kepada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Mazmur 15 ayat 1 sampai 5 ini merupakan bacaan wajib dalam pemuritan kami. Bahkan kami selalu mengatakan kepada mereka, nanti ketika kalian telah ada di marketplace, apakah kalian menjadi seorang pengusaha, pelaku usaha, atau kalian jadi profesional di satu tempat, di perusahaan atau dimanapun kalian berada, kami katakan kepada mereka, jadikan Mazmur 15 ini sebagai pegangan ketika kalian mulai ada di dunia kerja sebagai profesional ataupun sebagai pelaku usaha. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang melakukan apa yang dikatakan dari atas tadi, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Nah, yang salah satu yang saya ingin bagikan kepada saudara, itu ada beberapa prinsip yang ada di sini. Tapi yang saya ingin bagikan kepada saudara, ayat yang keempat, bagian yang C. Yang mengatakan begini, yang berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Yang berpegang kepada ikrar. Yang berpegang kepada prinsip. Yang berpegang kepada kebenaran walaupun rugi. Saudara, di tengah-tengah dunia ini, kalau sesuatu yang berpotensi rugi, biasanya saudara orang tega, orang rela kadang-kadang melepaskan prinsip. Orang kadang-kadang saudara berkompromi dengan kebenaran, kalau itu merugikan dia. Kadang-kadang orang mengabaikan hati nurani, mengabaikan kebenaran firman Tuhan, kalau itu merugikan dia. Oke? Saudara, firman Tuhan berpesan kepada kita hari ini. Ini prinsip saudara firman Tuhan. Saya ingin mengatakan kepada saudara yang seperti kami katakan kepada para murid kami, pemuritan juga. Ayat ini bukan berhubungan dengan keselamatan. Firman Tuhan sudah bilang, kalau kita percaya Yesus, Yohanes 3:16, oke, kita selamat. Tapi firman Tuhan hari ini yang kita baca, ini adalah prinsip kehidupan, kebenaran yang harus kita lakukan ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah 3 orang muda yang ketika mereka di masa produktif, bangsa Israel itu dibuang di Babel. Jadi, mereka adalah orang-orang muda buangan di Babel bersama Daniel waktu itu. Selalu kami katakan kepada anak-anak murid kami, ingat baik-baik dimanapun kalian berada, kalau kalian berprinsip kebenaran, kalau kalian berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada tempat basah, tidak ada tempat kering. Yang ada tempat di mana Tuhan menempatkan kalian, dan di situ kalian harus jadi berkat, dan disitulah juga kalian akan diberkati. Begitupun dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Di usia produktif mereka ada di masa ketika Israel dibuang di Babel, di bawah kekuasaan Nebukadnezar. Tapi justru di Babel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, mereka menjadi orang termasyur, menjadi orang kepercayaan raja. Daniel ada bersama-sama dengan raja di istana,
Sedangkan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka diberi kekuasaan di beberapa wilayah sebagai pemimpin di beberapa wilayah di kerajaan Babel. Luar biasa pada mereka orang Yahudi. Dan saudara, karir mereka sedang cemerlang-cemerlangnya, sedang bagus-bagusnya, sedang sangat-sangat dipercaya. Kemudian raja membangun berhala untuk disembah di kerajaan Babel. Dan setiap ada bunyi-bunyian saudara yang dibunyikan, semua orang yang di Babel, siapapun dia harus sujud menyembah kepada berhala itu. Dan ada orang-orang Kasdim, saudara. Ada orang Kasdim diceritakan, mereka tidak suka kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak mau menyembah berhala yang dibangun oleh raja. Orang-orang Kasdim ini saudara melaporkan kepada raja. Singkat ceritanya raja memanggil mereka. Dan raja bertanya, apakah laporan itu benar? Mereka katakan, ya benar. Kemudian raja bilang, oke, sekarang saatnya ketika nanti ada bunyi-bunyian, kalian harus menyembah kepada berhala. Mereka mengatakan tidak. Mereka bilang, tidak ya raja. Oke. Dan raja geram, raja marah, saudara. Saudara, bagi mereka, penyembahan mereka itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada berhala. Dan ketika mereka berprinsip itu, mereka pegang janji itu, mereka pegang sumpah itu, saudara. Prinsip itu, kebenaran itu mengancam untuk mereka mati. Merugikan karir mereka. Merugikan masa muda mereka, karena mereka akan mati. Saudara tahu ketika raja ancam mereka seperti itu, dan itu akan merugikan kehidupan mereka, menghancurkan. Bukan cuma rugi, saudara. Mereka habis, mereka mati. Mereka bilang kepada raja, karena ini udah jadi prinsip bagi mereka. Ya raja, kalau mereka bisa dibuang dalam dapur api, kami tahu Tuhan kami akan menolong kami. Tapi kalaupun Tuhan tidak menolong kami mengeluarkan dari dapur api itu, kami tetap tidak akan menyembah kepada berhala. Itu namanya prinsip, saudara. Itu kan namanya ikrar sumpah mereka kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka dibuang, saudara. Saudara, rugi. Kelihatannya mereka hancur. Tapi itu hanya untuk sesaat. Hanya untuk sesaat. Ketika mereka dilempar dapur api, dan Tuhan tidak mengubah dapur api itu menjadi kolam. Kadang-kadang ketika saudara berpegang kepada kebenaran, prinsip kebenaran, kepada firman Tuhan, kadang-kadang sepertinya kebenaran itu, Tuhan itu gak bela saudara. Tuhan gak mengubah api itu menjadi kolam. Tidak. Api itu tetap ada sebagai api yang sangat panas, dipanaskan 7 kali lipat. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego jadi orang yang tidak terbakar di tengah-tengah api yang harusnya menghanguskan mereka. Yang telah dipanaskan, saudara, 7 kali lipat daripada biasanya. Wow, tapi mereka tidak terbakar. Sekali lagi, kadang Tuhan tidak akan mengubah keadaan yang sedang saudara hadapi. Tapi saudara, dia akan memberikan mujizat dalam bentuk yang lain yang kadang-kadang saudara tidak terpikirkan. Belum pernah ada di waktu itu, ada orang saudara dibuang di tengah api yang akan selamat dari hukuman raja. Apalagi apinya tadi dipanaskan 7 kali lipat. Saudara, akhirnya saudara besoknya ketika raja melihat mereka diikat. Diikat ketika dibuang. Mereka ketika raja lihat ada 4 orang yang berjalan. Dan raja bilang, sepertinya yang salah satu itu seperti dewa. Karena raja tidak mengenal. Saya percaya itu Tuhan yang sedang bersama-sama dengan mereka. Setelah itu selesai, karir mereka melejit. Mereka makin dipercaya oleh raja. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Diumumkan semua yang ada di situ tidak boleh menghina Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah keadaan itu. Oke, sekelihatannya mereka rugi. Tapi saudara, mereka tidak akan goyah untuk selama-lamanya ketika mereka berpegang kepada prinsip. Saya mau cerita kepada saudara, ada sepasang suami istri saudara yang aktif ke gereja. Mereka sangat berpegang kepada firman. Suaminya bekerja, saudara, di salah satu instansi. Ya, itu kebanggaan bagi mereka. Istrinya, karena secara turun-temurun keluarga mereka, saudara, itu sebuah kebanggaan untuk sebuah pengabdian. Ya, sebuah pengabdian bagi mereka. Saudara, setiap kesaksian yang saya sampaikan di sini, saya telah meminta izin untuk saya menceritakannya. Nah, saudara, satu saat seorang pemimpin di kantor di mana suaminya bekerja itu terlibat dengan kasus hukum. Dan saudara, salah satu orang yang dipanggil untuk menjadi saksi ini bapak yang ini, saudara. Bapak ini salah satu yang harus hadir sebagai saksi karena dia memang banyak tahu. Nah, dia udah diberi pesan, oke,
udah diberi pesan dari orang-orang di kantor di mana dia bekerja, oke, supaya dia bisa meringankan. Dia bisa meringankan saudara hukuman atau bisa membebaskan nanti bahkan salah seorang pemimpin. Dia oke-oke aja. Tapi saudara tahu ketika di pengadilan, ketika dia hadir sebagai saksi, dia mengatakan apa yang dia tahu. Secara terbuka. Tidak dikurangi, tidak ditutupi, tidak juga dilebih-lebihkan. Dan saudara, pada akhirnya pemimpinnya ini itu dapat hukuman yang maksimal. Dan orang mengatakan salah satu yang memberatkan adalah bapak ini. Dan dia tahu saudara akibatnya bagi dia. Singkat cerita saudara, akhirnya dia diberhentikan dengan tidak hormat. Ada rekayasa, ada hal yang dilakukan dan dia diberhentikan dengan tidak hormat. Dia harus keluar di tempat dia mengabdi sudah sekian tahun. Orang tuanya juga dulu saudara mengabdi di situ. Diberhentikan dengan tidak hormat, dia punya istri, dia punya anak. Saudara, dia nggak tahu harus berbuat apa. Tapi dia bilang kepada saya waktu itu, Pak Nixon, saya tidak menyesal. Saya mengatakan kebenaran. Saya nggak mau berbohong, walaupun saya tahu memang akibatnya seperti ini. Saudara, beberapa waktu saudara mereka masih punya tabungan, masih bisa mengcover kebutuhan mereka. Kemudian saudara, ketika uang mereka, tabungan mereka mulai menipis dan hampir habis, mulai jual kendaraan. Mereka jual kendaraan, kemudian saudara berusaha untuk melakukan sesuatu, usaha yang mereka bisa, tapi saudara tahu tidak bisa berjalan dengan baik, sepertinya tidak ada jalan, tapi mereka saudara tidak goyah. Iman dikatakan begini, saudara, kalau saudara berpegang kepada prinsip, jangan goyah. Nggak goyah itu berarti begini saudara, walaupun saudara seakan-akan semuanya tidak berpihak kepada saudara, ibadahnya saudara, mereka tidak kurangi. Doa mereka tidak kurangi. Tetap berdoa, nggak goyah. Sekalipun saudara semuanya kelihatannya susah. Dan saudara yang diberkati Tuhan, akhirnya pada satu titik tertentu, karena mereka udah nggak bisa apa-apa lagi, uang udah habis, mereka jual rumah mereka. Itu berat. Mereka jual rumah mereka. Tapi bapak ini bilang kepada istrinya, satu saat kalau kita punya uang, Tuhan telah memberkati kita, kita akan beli. Karena ini rumah warisan dari orang tua buat kita. Saudara, bapak ini nggak punya latar belakang pengusaha. Dalam garis keturunan mereka pengabdian, pengabdian saudara untuk negara itu adalah sesuatu kebanggaan. Nggak ada punya latar belakang pengusaha, tapi justru itu merubah keadaan saudara. Pada akhirnya secara singkat saya ingin katakan kepada saudara, bapak ini akhirnya bisa menjadi seorang pelaku usaha, seorang pengusaha. Bahkan saudara, apa yang dia dapatkan per bulan, apa yang berkat yang dia dapat jauh melebihi gaji yang dia terima. Dan pada akhirnya mereka bisa membeli rumah yang mereka jual dulu. Saya singkat aja cerita kepada saudara. Tantangan-tantangan yang dia hadapi, dia akhirnya menjadi seorang pengusaha. Dari dulu dia itu pegawai. Ketika dia melakukan kebenaran, sepertinya kebenaran itu rugi untuk sementara. Tapi firman Tuhan katakan selalu, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Jadi tengah apapun saudara, pegang prinsip ini. Jangan pernah melepaskan kebenaran demi apapun. Jangan pernah melepaskan Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan demi apapun. Sekalipun saudara rugi. Saudara harus tetap berpegang kepada kebenaran. Amin. Saudara,